Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ketemu di channel Hadi Edukasi. Insya Allah selalu dalam kondisi yang sehat. Kemarin ada yang tanya, benar nggak sih kalau minum air di malam hari itu bisa merusak ginjal dan bisa mengganggu fungsi sekaligus juga menjaga atau merusak untuk perawatannya. Nah, menarik ya. Meskipun ini sebenarnya mitos, kalau saya boleh menyampaikan. Kenapa? Karena pada dasarnya organ dalam kita itu untuk ginjal, liver, dan lain sebagainya itu nggak mengenal kategori kata-kata istirahat. Mereka 24 jam melayani kita sebagai pemilik tubuh itu. Jadi seluruh tubuh kita itu punya uh, tugas masing-masing, hanya saja nanti akan turun perform, misalnya mata gitu ya mengalami kelelahan, ya perlu untuk diistirahatkan. Tapi sebenarnya bukan berarti um, turun fungsi ketika kita lakukan hal-hal yang bersifat kebaikan. Begitupun juga air tadi ya. Minum air ini kan sebenarnya pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh kita secara keseluruhan, baik itu liver, ginjal, jantung, dan juga hal-hal yang organ dalam secara keseluruhan, dan termasuk juga untuk peredaran darah dan lain sebagainya itu. Nah, jadi kalau saya ditanya, benar enggak, sebenarnya itu kurang tepat dan bisa dikatakan mitos. Yang benar adalah kalau mengonsumsi air terlalu banyak di malam hari itu akan mengalami rasa kurang nyaman. Itu iya, misal sering kencing, bolak-balik gitu ya ke kamar mandi sehingga nanti akan berdampak kurang nyaman. Itu memang iya, tapi nggak mengarah kepada kerusakan ginjal, apalagi mengganggu fungsinya, karena memang organ tubuh itu nggak ada istirahatnya. Nah, ada teknik yang supaya teman-teman mengerti bahwa mengonsumsi air di malam hari itu juga ada tahapan-tahapannya, khususnya kalau dari kacamata terapis. Teman-teman bisa menggunakan air hangat untuk malam hari untuk mengonsumsinya. Dan ketika sudah mengonsumsi, ya usahakan sesegera mungkin untuk istirahat. Karena kan kita harus butuh untuk memaksimalkan energi ya, mengembalikan energi, dan harus membiarkan tubuh kita itu istirahat secara uh, apa secara fitrahnya gitu, secara tugasnya, secara porsi, dan juga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal di pagi hari, karena kan ada standar istirahat 8 jam untuk orang dewasa, meskipun itu kondisional, setiap orang beda-beda ya, setiap individu beda-beda taraf batas maksimalnya tidur. Tapi memang secara teori, secara sains penelitian gitu, itu 8 jam. Nah, artinya secara informasi dan pendapat saya itu bukan hanya pendapat kosong ya. Ini teman-teman nanti bisa cari, sudah banyak yang mengklarifikasi, bahkan dokter, bahwa minum di malam hari itu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak akan mengganggu ginjal, nggak akan merusak ginjal. Dan itu memang real, apa adanya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau minum air di malam hari itu misalnya haus kemudian ditahan gitu ya, nggak mau minum, jangan seperti itu. Haus ya minum saja, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah minum ya segera istirahat, segera tidur. Nah, ada memang kondisi-kondisi di mana orang uh, harus mengurangi minum di momen-momen tertentu. Misalnya
orang ada gangguan pada ginjalnya, sudah ada masalah gitu ya, sudah mengalami kerusakan atau penurunan fungsi pada ginjal di usia-usia lansia misal, itu akan ada batasan-batasan minum di malam hari. Tapi bukan berarti merusak ya, tujuannya agar tubuhnya nyaman, agar tadi ya nggak kencang-kencing, nggak bolak-balik ke kamar mandi, dan juga nggak mengalami rasa sakit pada area-area eh, apa namanya yang mendekati ginjal, misalnya pinggang, misalnya punggung, supaya benar-benar rileks. Jadi ada batasan-batasan. Itu pun juga harus melalui monitoring tenaga medis atau juga herbal yang memang mempunyai kemampuan untuk menganalisis itu. Jadi nggak serta-merta kalau orang yang sehat-sehat saja nggak ada masalah pada ginjalnya, kemudian hanya karena informasi yang belum tentu benar, kita terus percaya dan mengurangi dari minum ketika haus di malam hari itu jangan. Orang batas kita itu 2,5 liter minimal ya. Bisa lebih kalau memang di dalam kondisi-kondisi tertentu dan berat badan tertentu. Jadi semakin gemuk kita, semakin besar badan kita itu minum juga nggak bisa sedikit, ada standarnya dan itu bisa kita cek melalui jalur-jalur yang sudah dibuka oleh tenaga kesehatan. Teman-teman bisa cari di internet dan saya kira ketika konsultasi ke praktisi dan lain sebagainya pasti akan dikasih tahu, oh ibu atau oh bapak minum air putihnya usahakan sekian liter dan lain sebagainya. Jadi clear, mudah-mudahan teman-teman lebih bisa hati-hati dalam mencerna informasi dan juga jangan langsung langsung diterima dengan mentah-mentah gitu ya, tanpa diolah lagi, tanpa dikaji lagi. Dan saya apresiasi buat teman-teman yang sudah bertanya, yang mengajak saya belajar untuk mengulang kembali, karena saya juga tipe orang yang senang belajar. Ketika teman-teman bertanya kepada saya itu bukan berarti saya sudah ngerti gitu ya, tapi kebetulan belajarnya lebih duluan sehingga saya bisa mengulang lagi, mencari kebenarannya dan kita bisa belajar bareng melalui channel Adi Edukasi ini. Terima kasih, harapannya ini bisa bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya,